dimatikan di, gak usah dimatikan ya, gak usah ya, biar kelihatan yang ngantuk-ngantuk itu. Nah ini yang ngantuk-ngantuk ini. Dengarkan baik-baik. Udah lama ya pensiun panjenengan, udah lebih dari 2 bulan ya. Sementara saya di tempat lain, tadi malam saya masih ngisi di Pucang Arjo, Istighosah, satu tempat kampung yang jarang terkena corona, Pucang Arjo Gang 5. Ngeriki Pak RW, Pak RT teko. Kula Ustad yang memberikan izin. Pak RW nih. Lah jenengan anak Satgas. Langge, sekalipun kula Satgas, wong Istighosah, masa tak larang Ustad? Justru iki yang menghantar corona. Yang melarang corona gini iki. Pun mboten napa-napa, kula Ustad yang bertanggung jawab, Pak RT, Pak RW ini. Lurahnya belum datang saat itu. Lah Istighosah koyo ngene kumpul-kumpul itu, raket. Saya yakin, hakul yakin Ustad, hanya dengan istighosah seperti inilah yang bisa membunuh dan membinasakan corona. Ngomong Ustaz, stres Ustaz. Pak RW di sing ngomong koyo ngono. Dudu aku. Lah jenengan kok wani Pak RW? Jenengan lah Satgas. Ya jarno Ustaz, gak apa-apa. Bismillah Ustaz, bismillah. Pun nih jenengan ngoten saya berangkat. Berangkat saya. Ustaz nyuwun tulung mangke jenengan berikan tausiah. Ya sudah saya berangkat. Aku tapi tetap pakai masker. Aku juga jido. Salaman ya tak tampani, mari ngono ya cuci tangan. Padha wae aku dhewe ya wedi yo. Mari kena. Lah nek aku kena maneh sampean sapa sing ngajari? Didike dia. Baik, kita langsung masuk. Perhatikan, mudah-mudahan selesai. Jam 6 harus selesai. Syahid, ya Allah, syahid. Apa sih yang disebut dengan syahid itu? Kalau kalian dengan kepengen syahid, kabeh. Sebab hanya orang yang syahid, syahada yashhadu. Hanya orang yang syahid yang bahagia. Hanya orang syahid yang tidak sakit ketika sakaratul maut. Hanya orang yang syahid yang dia akan menempati surga, diangkat derajatnya oleh Allah tinggi-tingginya. Syahid. Kok iso Ustaz dalili opo sampeyan? Anjo angger ngomong tok ae. Buktikan dong dalilnya seperti apa. Pertama, kita berbicara tentang Islam, bahwa Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain diibadahi dengan benar melainkan Allah. Sebab kalau tidak ada Tuhan, Tuhan itu kan banyak. Ya. Tidak ada yang bersaksi, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar. La asyhadu an la ilaha illallah. Melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Saya nanti akan kirimkan satu video ya. Sekarang ini sudah mulai Islam mulai dicabik-cabik, dikoyak-koyak. Ada orang-orang sana di luar sana yang non-Islam yang berusaha untuk mengkaburkan ajaran-ajaran Islam. Adzan sudah mulai diterok-terok, sholat sudah mulai diterok-terok dengan mereka, dengan gaya baru. Ojo sampai jenengan kena. Aku sebagai ustadz hanya sekedar bukan memprovokasi, maaf, saya hanya menjaga gawang. Nanti pagi setelah nanti kita tahu porsi masing-masing, ayat yang akan kita baca hari ini saya akan kirimkan ke jenengan. Adzan gaya baru ala non Islam yang tidak usah saya sebutkan. Mulai kurang ajar wong non Islam. Sekarang pelecehan agama udah mulai Bu, setiap hari datang. Allah gak karu-karuan mis. Kemudian
menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Jadi di antara rukun Islam ini yang tidak boleh ditinggal satu pun adalah sholat. Loh, maksud saya apa? Maksud saya adalah kalau kita berbicara masalah syahid, berbicara masalah mati yang benar, mati yang mulia, mati yang mendapatkan surga, maka orang yang mati itu harus sholat. Jangan tanya pada saya, Ustadz, bagaimana kalau orang terkena COVID-19, orangnya tidak sholat, aku gak bisa jawab. Jelas napa boten? Jelas napa boten? Maka orang yang syahid, menurut saya, syahid, orang yang terkena COVID, tapi dia orangnya latar belakangnya melaksanakan. Nah, ini kan lucu, Bu. Pak Bambang almarhum yang punya hajat saat ini kan lucu, mohon maaf banget. Saya mengatakan kepada istrinya, karena bapaknya 2 minggu sebelum meninggalnya almarhum suaminya itu, Pak Bambang meninggal di Malang. Jadi bapaknya meninggal di Malang, Pak Bambang di Jakarta. Rumahnya banyak, Bu, di Jakarta ada. Di Sakura Residen, itu rumahnya yang di apa? Tak pikir tuyul. Ya. Baik. Tutup di mau. Kemudian dia mengatakan, Ustadz, tolong. Ini kan Pak Bambang ini punya musola di Krian, Sidoarjo Krian. Jadi kemarin saya sempat ngisi pengajian di sana, Bu. Jadi satu musola yang ada di tengah-tengah pedesaan. Asri banget. Dingin gitu. Jadi orangnya itu, guru ngajinya, Bu, adalah seorang pedagang, di mana dia berperangnya gimana? Ke Ustadz, gimana saya harus ngajar ngaji ke orang anak-anak kecil itu, Ustadz? Pada saat saya mau dagang rame-ramenya, Ustadz, jam 4 wong dagangan itu di sini, Ustadz. Dadak wayai arek-arek ngaji, ya Allah, Ustadz. Penggawean saya ya wis begini, Ustadz, tapi ya Allah, alhamdulillah, Ustadz, saya sudah bisa daftar umroh, saya sudah daftar haji, sebentar lagi saya berangkat, Ustadz. Mudah-mudahan kalau dibuka saya berangkat. Coba. Wong meracang dulu. Penggawean meracang, sudah daftar haji, daftar umroh, karena keyakinannya yang luar biasa. Penggaweannya ngajar ngaji. Lah terus, lagi Ustadz, alhamdulillah, saya ngisi di situ. Saya tanya, ini menghabiskan dana berapa musola ini? Masih kurang, Ustadz, 250 juta. Permasalahannya adalah, dengarkan baik-baik, yang membiayai musola itu totalitas dari awal sampai akhir itu Pak Bambang. Sekarang beliau sudah meninggal. Apa iya Bu Tantri harus membebani itu? Apa yang terjadi, Bu? Ustadz, kata Bu Tantri, saya ingin berbakti pada ayahku, Ustadz. Aku belum sempat melihat ayahku yang di Jombang. Aku belum sempat melihat ayahku yang terkena COVID kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir. Aku ingin memuliakan ayahku, Ustadz. Aku ingin memuliakan ayahku dengan mengeluarkan dana dari suamiku untuk mengumrohkan ayahku. Begitu juga aku umrohkan suamiku, saya laksanakan, saya telepon teman saya yang di Mekah. 2 orang kena 2.200.000, sehingga 4 orang 4.400.000 ditransfer ke saya. Saya bilang karena umroh sekarang sekalipun berada di Mekah, dia harus nunggu 1 minggu. Daftar sekarang, minggu depan baru berangkat. Umrohnya gantian. Iki sing garai wong Indonesia turun diceluk-celuk yo koyong ini. Yang ingin saya jelaskan adalah, dengarkan baik-baik. Bu Tantri nangis. 2 hari yang lalu telepon saya nangis. Lah sampai nangis lapo maneh? Aku nangis bukan karena aku kehilangan suami saya, Ustaz. Aku nangis, Ustaz. Uang yang aku berikan ke sampean 4.400.000 untuk mengumrohkan 2 orang sekarang dibalas oleh Allah, Ustaz. Apa? Ustaz,
Aku sudah bingung Ustaz, kenapa? Karena biaya musola yang sudah menjadi niat almarhum suami saya itu menelan biaya 250 juta. Aku ada uang Ustadz, tapi uang ini kan untuk persiapan anak saya masuk fakultas kedokteran. Terus tiba-tiba Ustadz, ya Allah, teman-temannya suami saya telepon saya, udah Tantri kamu gak usah bingung masalah pembangunan musola, kami yang nanggung. Kami yang nanggung, teman-teman ayahmu, teman-teman suamimu yang nanggung. Kena berapa? Kekurangan dari pembangunan musolamu 250 juta mas. Ya wes saya kita transfer, jadikan itu sebagai pembangunan dari musolamu. Wes bah, almarhum suamimu yang memberikan semangat kepada kami untuk ikut andil. Nek kate mlebu swarga ojo ijenan aku ya kate melok. Coba. Uang 4.400.000 dibalas 250 juta. Saya katakan Bu Tantri, demi Allah itu di dunia. Di akhirat lain lagi. Kalau sampean yakin, hakul yakin dibalas oleh Allah. Kemarin nangis lagi. Dah, wis. Kemarin udah saya bacakan Yasin, saya katakan. Nah, ini Bu permintaan yang kedua yang Bu Tantri kemarin sudah pada saat hari Ahad kemarin, hari Ahad ketika pulang dari Jakarta, karena beliau tidak boleh ketemu dengan suaminya. Ketika tidak ketemu sama suaminya, saya katakan, Bu, sampean lebih baik swipe aja, sekalipun sampean gak punya gejala, sampean swipe aja. Nah, dia semuanya di swipe Bu, mulai dari anaknya, dia sendiri, semua di swipe. Jadi mulai Ahad kemarin siang itu sudah di PCR, bukan antigen loh ya. Informasi yang masuk ke saya PCR. Kalau PCR kan itu lebih akurat, ya, lebih jelas. Ustadz, alhamdulillah kami sekeluarga negatif. Ya udah kalau begitu sampai undang-undang tonggo-tonggo kono wis. Ojo sampeyan, sebab kalau suaminya positif, walaupun suami istri itu berjauhan, koyok-koyok konotasinya istri pun juga harus diswab, kan begitu toh? Nah baik, ini yang membuat saya agak sedikit menyeleksi nanti lewat WA, mungkin nanti siapa yang panjenengan yang merasa dirinya nanti dalam tanda kutip berani. Saya hanya milih 10 orang karena saya tidak bisa mengundang jenengan semua, karena kan berkumpul-kumpul lebih dari 20 orang itu tidak boleh, kecuali di musola. Jadi kalau di rumah orang itu 10 boleh. Nah nanti saya akan undang lewat WA bagi panjenengan yang purun, nanti hataman bersama pada hari Sabtu sore, dari habis jam 4 lah mulai kita sampai Isya. Walaupun di situ nanti tidak ada makannya langsung dibawa, ya. Ya wis lah, nanti ya dapat amplop dikit-dikit ngono ya. Gitu. Bagi yang berkenan, tapi bagi yang tidak berkenan, nek misalkan nanti masih kurang 10, ya otomatis nanti saya akan cari yang lain yang mau. Paham nggih? Nanti jadi yang sudah dijabri oleh Mbak Siti, nanti tolong nanti sekiranya panjenengan purun, nanti saya tunggu di situ. Di Sakura Residen ya. Sakura Residen itu. Di rumahnya. Insyaallah aman Bu, enggak usah khawatir ya. Karena hari Minggu, sekarang hari apa? Jumat, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Udah 5 hari diswab. Ya. Padahal beliau, Bu Tantri itu dari Jakarta nggak ketemu sama suaminya sama sekali. Mulai dari positif, nggak pernah ketemu. Tetapi dan ketika iring-iringan jenazah dari Jakarta ke Surabaya pun juga tidak satu mobil, jauh. Dari jarak jauh, nggak boleh prokes. Sampai dimakamkan di Keputih. Jadi seperti itu. Jadi saya sampaikan, kalau panjenengan nggak tahu, saya hanya sampaikan, tapi tidak menutup kemungkinan kan orang itu ada yang takut. Kalau takut ya gimana lagi, ya wis.
Jadi nanti siapa yang berani, nanti ya, yang bacaannya lancar-lancar, kuat-kuat, cepat-cepat itu ya. Usahakan nanti mungkin pagi ini nanti saya akan pilih, setelah pilih nanti langsung jangan baca 1 juz. Jadi yang 10 baca 1 juz, yang 2 juz nanti dibaca, yang kan masing-masing kalau 10 berarti satu orang 3 juz. Jadi yang 1 juz dibaca di sini. Nanti yang 2 juz dibaca di, biar tidak terlalu paham nggih? Oke, kita lanjut. Jadi sekali lagi kita berbicara masalah syahidnya ini, yang pertama yang menjadi patokan adalah orangnya melaksanakan sholat ya, sholat ya. Cok Islam abangan ya. Cuman persoalannya begini lagi, ada masuk yang lagi. Banyak orang yang datang kepada saya, Ustaz saya tuh bingung apa meneh. Saya kepengen menghajikan suami saya kepengen menghajikan suami mertua saya pengen menghajikan ibu saya, tapi mereka tidak sholat. Ya justru sih ora sholat itu sampean haji no. Tapi kalau memilih, panjenengan boleh memilih, Ustadz sekarang suami saya dengan mertua saya dengan orang tua saya, atau bapak dan ibu saya. Bapak dan ibu ini kan, bapak kandung dan ibu kandung saya kan dua-duanya kan beda ibadahnya. Ibunya ahli ibadah, bapaknya lelet. Ya kan begitu kan? Ada yang suami istri akas. Ada yang suami istri, suaminya akas, bujuni lelet. Ada yang suami dua-duanya lelet. Beruntunglah suami istri yang dua-duanya akas. Paham gak? Nah, insyaallah ini mudah-mudahan setelah ini akas semua ini. Akas nih mangan tok ya padha. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang harus dilakukan? Cari yang akas, sing lelet keri-keri ae. Jadi yang akas itu cari, sing lelet biarkan. Oke, terakhir mawon. Tapi tetap harus dihajikan. Justru orang-orang yang jauh dari Allah, yang jarang-jarang ibadah itu, angkat derajatnya biar dia mendapatkan ampunan di sisi Allah. Lebih-lebih kalau orangnya ahli ibadah, orangnya baik, ya Allah, luar biasa ya, luar biasa, insya Allah itu, subhanallah ya. Baik, kita lihat, lanjutkan. Nah, tuh lihat ya, ketika Rasul sedang berbincang-bincang nih kayak Rasulullah ya. Rasulullah dulu di depan Masjidin Nabawi. Ini ceritanya saya cerita aja, Bu. Ini kalau saya terjemahkan kesuwen. Saya cerita aja isinya hadis ini. Jenengan paham napa ora? Paham napa dereng? Ya turung tak terjemahno. Maksud dari hadis ini, Rasulullah itu berbincang-bincang di depan Masjidin Nabawi. Nah, ini di Babus Salam. Rasulullah dulu di Masjidin Nabawi. Rasul tanya pada sahabat, wahai sahabatku, tahukah kalian tentang orang-orang yang mati syahid itu? Semuanya jawab, tahu ya Rasulullah. Apa? Orang yang mati syahid itu adalah orang yang membela agama Allah, berperang membela agama Allah, tiba-tiba mati. Jadi darahnya jadi saksi, pedangnya jadi saksi, bajunya jadi saksi. Nggak usah dimandikan, langsung dikuburkan, ditumpuk-tumpuk, nggak apa-apa. Itu orang yang mati syahid, seperti orang yang syahid di medan syuhada, di gunung Uhud, Jabal Uhud. Ya, Rasulullah teriak-teriak di tempat itu, wahai sahabatku, sudah sampaikah kepada kalian keindahan-keindahan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadamu? Ya Rasulullah, bukankah mereka sudah meninggal ya Rasulullah? Kenapa engkau teriak-teriak di Jabal Uhud ini? Bukankah mereka sudah meninggal? Apakah mereka mendengar teriakanmu? Kata Rasulullah, sesungguhnya mereka lebih mendengar daripada kita yang ada di sini. Jadi orang yang meninggal dunia, dengarkan baik-baik, dengarkan dengan iman, dengarkan dengan iman.
Orang yang meninggal dunia itu lebih mendengar daripada orang-orang yang masih hidup. Jadi panjenengan bersedekah atas nama dia, panjenengan memuliakan atas nama dia, dia lebih tahu daripada orang-orang yang hidup. Karena dimensi orang yang hidup dengan yang mati sebetulnya dekat, alam ruh, alam barzah dengan alam dunia. Nanti Bu, dekat sebetulnya. Seperti makanya barzah. Barzah itu dinding. Dinding orang yang meninggal itu melihat. Jadi panjenengan yang kehilangan ibu panjenengan, panjenengan yang kehilangan suami panjenengan, suami panjenengan lihat panjenengan, maka suami panjenengan itu menangis kalau panjenengan lelet ibadah. Suami panjenengan itu nangis yang sudah almarhum di sana kalau panjenengan tidak mau beramal soleh, nangis mereka. Jelas napa mboten? Apalagi orang tuanya. Maka sering-seringlah berjariah kepada mereka, bermanfaat kepada mereka. Dengan cara apa? Mungkin bersedekah, mungkin berinfak, mungkin baca Quran. Jangan diam. Sebab kalau kita diam, maka anak kita pun juga diam kepada kita. Kalau kita akas kepada sana, maka orang-orang pun juga akas kepada kita. Maka prinsip hidup itu sederhana. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat pada orang lain. Manfaat. Ojo gregetno wong. Ojo nyakiti wong. Manfaat pada orang lain. Jelas napa boten? Halo? Itu ojo gregetno. Nah, ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, kalau misalkan apa yang kalian benar kata Rasulullah, orang yang mati syahid itu adalah hanya orang-orang yang membela agama Allah, berarti tidak membela agama Allah tidak mati syahid atau mati sangit, begitu. Berarti umatku kata Rasulullah yang mati syahid cuma sedikit. Lalu yang benar seperti apa ya Rasulullah? Kan begitu Rasulullah kalau tanya itu kan. Seperti aku tanya jenengan kan. Jenengan kan kadang-kadang kan sariawan ngoten ta. Kok takoki ngono meneng kabeh. Paham napa boten? Paham. Ada yang tanya sariawan. Nah, sama Rasul. Sahabat itu aktif. Sahabat itu aktif, Bu. Bisa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Orang yang membela agama Allah. Kalau memang apa yang kalian benar, yang kalian jawab itu benar, maka sungguh umatku yang mati syahid cuman sedikit. Karena orang yang berperang cuman di zaman dulu, sekarang enggak. Ternyata orang yang mati syahid itu ada beberapa. Dengarkan baik-baik. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah bersabda, apa yang dimaksud dengan syahid di antara kalian para sahabat? Wahai Rasulullah, orang yang meninggal di jalan Allah itulah yang mati syahid. Beliau bersabda, kalau begitu sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid. Para sahabat berkata, siapakah mereka ya Rasulullah? Beliau mengatakan, barang siapa yang terbunuh di jalan Allah maka dialah syahid. Satu. Dan siapa yang mati di jalan Allah syahid. Panjenengan datang ke tempat ini, dengarkan baik-baik. Hutan-hutan kepeleset. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan dijauhkan. Masuk rumah sakit. Meninggal. Syahid. Budal nenggone masjid kepelek syahid. Orang nyambut gawe bekerja untuk mengais rezeki demi untuk anak dan istrinya, di tengah jalan meninggal dunia, mati syahid. Apa? Kalau nggak dikasih tahu. Jadi orang yang bekerja meninggal syahid. Kemudian siapa lagi? Orang yang karena terkena penyakit. Siapa yang mati di jalan, di jalan ya, di jalan Allah maksudnya ya.
Di jalan Allah itu kan, ya itu di jalan Allah Bu, termasuk orang yang kerja, jenengan belanja di pasar tujuannya untuk masak menyenangkan anak dan istri, tapi harus diniati. Makanya jenengan aktivitasnya itu harus niati Allah. Pergi ke pasar, ya Allah saya kepengin menyenangkan anak dan istri, anak dan suami. Kemudian jenengan masak itu langkah kakinya itu langkah-langkah pahala ya. Tapi kalau nggak niat, ya enggak. Maka tergantung niat. Maka sekarang perbanyak niat. Mau jalan kemana, ya Allah mau niat. Nah insya Allah itu semuanya ibadah. Nah kemudian orang yang mati terkena kolera. Kolera itu penyakit apa? Ada di mana? Perut. Orang yang kena liver, ginjal, jantung, hepatitis, ya pokoknya di area sini, termasuk seorang wanita yang meninggal karena melahirkan, syahid ya, asalkan orangnya sholat. Jelas nggih? Asalkan orangnya sholat, tetap mati paham nggih? Nah kolera itu juga dulu MERS, kolera, lepra, kusta, penyakit taun dulu. Nah dulu sepenyakit sekarang corona. Dulu kan penyakitnya kan macam-macam kan, wabahnya itu ada yang taun, ada yang kusta itu. Kalau sekarang bukan kusta lagi, corona. Jadi berdasarkan ayat ini, orang yang kena corona itu mati syahid. Nah sekarang perhatikan dengan baik ya, sebelum jam 6, nanti jam 6 udah selesai, saat doa-doanya jam 6 lebih 5 menit, lebih 10 lah maksimal ya. Isyroknya minggu depan aja ya. Ya kalau saya juga memilih sebetulnya ya sama aja. Dek, ayo sana yuk, pintar. Ayo, sana jangan ganggu Dek. Ayo sana, ayo. Kasihan. Orang anak nggak ngerti dosa ya harus gitu. Baik, jadi yang mau, ya mungkin Mbak Elo yang mau ada kepentingan silakan sholat isyrok sendiri gitu. Sebab ini kalau misalkan di-cut Bu, kasihan yang penting. Jadi kalau misalkan mau undur diri nanti silakanlah sholat di sini boleh. Tapi karena ini di-cut nanti kan ini kan buyar ya. Jadi minggu depan maksud saya. Bisa nggih? Jenengan ikhlas napa mboten? Jadi kasihan yang nyunting ini. Baik, sekarang saya ingin berbicara tentang syahid itu seperti apa fadilahnya. Syahid, biar kalau kalian jenengan paham bolak-balik muni syahid. Apa syahidnya? Syahid itu asal kata syahida yashhadu. Syahida yashhadu itu orang yang menyaksikan keindahan surga. Orang yang meninggal itu pandangannya, maaf nggih, penglihatannya yang hitam itu ke atas Bu, bukan ke bawah. Jangan perhatikan orang kalau mau meninggal itu pasti penglihatan matanya yang hitam itu mesti naik ke atas, dia tidak akan naik ke bawah. Artinya apa? Bahwa mata ini pun juga ikut menyaksikan ruh yang keluar dari tubuh kita.
Ingat, ruh itu akan keluar merambat dari kaki sampai ke atas perut, kaki, betis, paha, perut, terus ke dada, terus ketika sudah berada di tenggorokan itu sudah sakaratul maut. Makanya suhu yang ada di dada dengan suhu yang ada di kaki ketika ruh itu berada di kaki itu berbeda. Kaki sudah mulai anyep, sementara dadanya masih hangat. Jadi kalau panjenengan ada dua hal, kakinya anyep, dadanya itu masih hangat, berarti ruh itu sudah mulai naik ke atas. Kalau panjenengan sudah mengalami seperti itu, cepat-cepat telepon saya ya. Anaknya bengok-bengok, Allah, Allah, padahal mamanya yo masuk angin. Tapi ingat, panjenengan akan dikasih konek sama Allah nanti. Koneksinya ada, diberi oleh Allah nanti. Sampeyan sing hati-hati ya. Maring ini ono tamu nih ora ketok, sing ketok mek sampean, jenengi Muhammad Israel. Muhammad itu jenengi manusia, Israel jenengi malaikat, digabung jadi Muhammad Israel. Jadi tok, dia tidak pakai assalamualaikum, langsung datang. Jadi kalau berdasarkan ayatnya itu, Bu, ya Allah, orang yang mati syahid luar biasa ya. Tadi kan dia menyaksikan, Bu, sebelum dicabut nyawanya, ada satu malaikat, ini entah siapa malaikatnya, nggak ngerti, yang jelas malaikat. Malaikat itu turun sesuai dengan Quran surah Fussilat ya. Ini lihat 3 hal ini kan, sebelum dia meninggal ada 3 hal yang ini ya ayatnya ya. 3 hal. Yang pertama, orang yang syahid itu orang yang menyaksikan malaikat turun dari langit datang ke jenengan. Ini akan datang ini. Malaikat ini turun datang ke jenengan. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu surah Fussilat ayat 30 datang. Makanya kalau kalian jenengan banyak yang nangis, sementara yang meninggal tersenyum. Termasuk ini ya, saya melihat suaminya Bu Ribut ini, Pak Jafar. Jadi kalau ada orang yang meninggal, entah penyakit apapun yang menyerang. Kalau Pak Jafar kena penyakit apa dulu Bu Ribut? Hah? Kanker ya? Kanker di area perut toh? Di area perut. Itu direbut bidadari. Bener. Syahid. Sama juga syahid. Pokoknya penyakit yang di area perut sama juga. Hadisnya juga sama. Sama. Orang yang meninggalkannya pada saat itu bisa menangis, tapi di saat sakarat ya, sakaratul maut, lihat dia sudah melihat. Nah, malaikat ini turun. Kamu nggak usah takut ya, nggak usah gentar. Kenapa? Kilo, ono kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Ini loh surga. Ya Allah, surganya indah sekali. Ustadz kok tahu? Bahasanya Quran. Nanti yang praktek paling jenengan duluan daripada saya. Wa abshiru, maka ada orang-orang yang meninggal itu yang berbahagialah, kata Rasulullah, orang yang menghadap kepada Allah, yang menghadap tersenyum, yang ditinggal menangis. Celakalah kalau kalian jenengan kalau yang menghadap kepada Allah menangis, yang meninggal, yang ditinggal tersenyum. Alhamdulillah sing tadi penyakit kate mati. Ket biyen Pak, sampean saja ani. Hatinya yang ngomong.
Aku menunggu-nunggu, Pak. Sampean aku mati nih kapan? Kok gak mati-mati? Ada orang yang kayak begitu karena kena orangnya jahatnya minta ampun. Resek tok tay. Dia punya ilmu, ternyata ilmunya itu tidak bisa mati. Akhirnya ketemu dengan seorang ustaz. Akhirnya dicarikan daun kelor. Digepuk. Ya nih digepuk, pengen pelan-pelan digepuk. Akhirnya keluar. Ada mustika, ada apa, nggak paham aku. Susu embuh, nggak ngerti. Keluar, akhirnya mati. Makanya jangan dianggap bahwa orang mati itu sesuatu yang menyakitkan. Meninggal itu bisa juga jembatan surga, jembatan kebahagiaan. Aneh kalau kalian jenengan karena kakean dosa sampai saiki wedi mati. Lah kalau wedi mati terus kapan wani ini? Iya mbok Ustaz. Iya mbok gak ngerti. Ada yang berani mati? Ya kawane mau dhewe ya wedi kok. Rumangsaku dosaku gak akeh. Padha wae. Cuman remku lebih pakem gitu. Insyaallah lebih pakem lah. Ya, apalagi melihat anak saya sudah ke pesantren itu nangis saya kemarin di pesantren, Bu. Saya betul-betul nangis kemarin di pesantren lihat anak saya itu bukan karena ditinggal oleh anak, enggak. Saya menghadap kepada bunyainya itu di Jombang sana. Bah, jenengan mawon bah sing dungu bahasane sekolah bah. Saya pakai pakaian kayak begini. Boten bunyai sebab saya kan tamu, panjenengan sebagai sahibud dakwah, sebagai tuan rumah yang berhak untuk panjenengan yang berhak untuk tunggu nggih. Saya masuk ke bunyai itu tiba-tiba ada santri, Bu. Santri itu mau ngasih minuman. Dari lewat sana itu loh jauh 10 sampai 7 meter sampai 10 meter itu jalan duduk loh. Ngasih minuman, jalan duduk koyok sampean. Ki koyok santri iku ngene. Tuwek-tuwek koyok ngene. Ustaz, sampe nek nyindir aja nemen-nemen Pak Ustaz. Aku kan gak nyindir, cuman nyinggung ngono lho. Ya. Ya Allah, ya kan sepuh-sepuh gak iso langsung ke lho Ustaz. Ket piye nek warnane putih gak ono warnane liyane. Gak ngerti corona sampean Ustaz. Gak ngerti corona sampean. Itu demi kebaikan sampean juga, makanya sampean tak kayak sing murni putih ket biyen. Putih. Ya Allah. Jalan duduk. Begitu saya keluar Bu dari ruangan itu, ternyata santriwati itu udah mulai keluar dari pondoknya. Ngerti saya keluar, semuanya diam itu seperti berbaris dan nunduk, semua nunduk begini dan diam kayak mematung. Aku nangis, ya Allah, aku tidak pernah menjumpai akhlak kayak begini selain di pesantren. Sampeyan delok, aku ini guru agama, Bu. Tahun 2009, tahun 99 sampai 2009 saya ngajar agama. Mengundurkan diri gara-gara apa? Gara-gara praktek, ujian praktek. Ayo rek, ujian praktek. Iki bisa padha ae iki. Ki ping pira tak tutuki. Tapi si ngomong tutu iki. Ayo ujian praktek, ya Ustaz. Sing lanang, ya Ustaz. Oh apa Ustaz? Sholat jenazah. Loh, yang namanya sholat jenazah harus ada jenazahnya Ustaz. Masa sholat jenazah gak ada jenazahnya? Terus maksudmu apa? Kalau ada yang gak ada jenazah, pakai boneka ya? Oh gak bisa Ustaz. Jenazah ya jenazah Ustaz. Katanya sholat jenazah. Sholat jenazah. Lah terus maksudmu apa? Nek gak ono jenazah ya Ustaz aja yang jadi jenazah. Apa gak kurang ajar ngono? Iku sing lanang sing wedok malah tambah nemen. Ya wis saiki salat kena salat Id dia. Ya salat Id kan dikocok Bu, salat jenazah, salat Id. Caranya saya nilai gitu siapa yang bisa. Sing wedok. Salat Id, ya wis. Aduh Ustaz, bocor Ustaz. Bocor.
Lah iki kan praktek. Gak popo nek netes ya apa Ustaz? Praktek gak popo. Lah Ustaz gak percaya. Tak buka no tak. Wis mandek aku dadi guru. Lah misalkan aku gelem dibuka, ya wis buka apa gak girap-girap aku. Ya Allah, naudzubillah. Jadi ya wis kayak gitu itu kelakuan. Ketemu sama guru, masya Allah. Ada beberapa sampai sekarang ya. Yes. Mending ngajar di pesantren. Bukan berarti aku gila hormat, enggak. Rasanya ya Allah di pesantren. Omongannya apik, Bu. Ngene, ya Allah nak, awakmu ngajar belajar kayak gitu ya. Aku tidak berharap saya katakan sampean aku dadi pegawai bank. Enggak, aku enggak punya keinginan. Aku nanti ketika meninggal, saya katakan sampean aku doakan aku. Sampean baca Quran, doakan saya dengan penuh ketulusan. Aku gak minta uangi sampean besok, enggak, aku isok nyebut gawe dhewe. Tapi aku kepengen sampean muliakan aku dengan Al-Quran, muliakan aku dengan hadis, muliakan aku dengan akhlak dan amal yang indah. Di saat aku sedang dalam keadaan dimandikan, tolong sampean ya sing nyirami aku, yang memandikan aku, yang nyolati nanti anak saya yang laki-laki yang jadi imam, itu yang aku inginkan. Aku gak jaluk duit. Itu yang kita kepengen. Jangan sampai anaknya tenang-tenangan aja. Saya pernah mimpin tahlil, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mimpin tahlil, orang tuanya sendiri yang meninggal. Saya yang mimpin tahlil, dia ngobrol di luar. Anaknya, ya Allah, iki arek produk endi kok yang ini. Jelas napa boten? Jelas napa boten? Masalah rezeki itu akan mengikuti nanti, enggak usah khawatir anak kula kalian jenengan gak iso mangan. Mengikuti. Ada konotasi seolah-olah anak pesantren itu jauh masa depannya lebih jelek. Oh, Pak, keliru sampai. Berapa banyak orang sekarang yang menjerit karena anaknya menjadi orang pejabat tinggi tapi orang tuanya tidak dihargai. Enak zaman kayak gitu. Buat apa gitu? Seorang anak jadi pejabat yang bagus, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, tapi orang tuanya tidak pernah dihargai. Bahkan orang tuanya ditadenu. Ya Allah. Masih ada seorang anak yang menjadikan orang tuanya kaya pembantu. Wayahe ngaji, kongkon ngomong. Omong ngono anak sampean ngene. Jaluk ditutuki gede dicicilik digedhekno gede kongkon ngomong anak. Iya gak apa-apa sih ngomong anak gak apa-apa, tapi nek wayahe ngaji aja nak, aku kepengen golek swarga nak. Iki juga, ya iki swarga juga sih, swarga dunia. Aku bisa guyon dengan anakku, dengan putuku. Nek aja nemen-nemen ta. Ngono ngekeki anak, ngekeki dhuwit nang gone maratuwane, nang gone ibuke. Ngono ya perhitungan pisan ya Allah. Wonten napa boten enten? Bisa-bisa ya mantu sampeyan. Mangkane aja golek sing gan, ana golek sing golek sing akhlaknya. Apa maneh? Sing digoleki yo pinter ibu-ibu saiki yo sing akhlake baik Ustaz, sing soleh, sing soleha, sing cantik, sing ganteng, gajini. Namanya mertua saya itu ikut ke pesantren kemarin, ikut aku melovi jadi mengatakan, "Nggih, saya parani." Dia beliau datang ke sini. Nangis mertua saya. Ketika melepas Aca itu, nangis. Nah, awakmu sing kerasan yo. 3 tahun toh sing kerasan nak yo. Aku nanti kalau meninggal kata Mbak Mon, ada yang ngajikan aku nak. Karena putuku sing nyantri ku cuma bisa dihitung dengan jari. Lihat-lihat gak karu-karuan. Ono aku lewat nang ngarepe ngomong-ngomong sama wong tuane lewat nang ngarepe. Permisi. Ono permisi ya ngono gak nunduk. Anakku tak ketak langsung. Ya Allah, ya Rahman, anak model koyo ngini. Saya gak ingin seperti itu. Paham nggih? Pun selesai.
Maka saya kepengen nanti panjenengan itu ketika di masa tua sudah tidak ada masalah dengan anaknya. Jenengan tinggal metik buahnya. Yang ada panjenengan kebahagiaan karena anaknya memuliakan panjenengan. Gak usah diseneni. Ini nanti malam aku ada tamu. Gak usah saya sebutkan namanya. Anak kedokteran. Gak usah saya sebutkan namanya. Nanti malam mau datang ke saya. Bingung wong tua nih. Ya Allah Ustaz, aku bingung dulu anakku Ustaz, wis tak sekolah no tinggi-tinggi dadi dokter saiki Ustaz, dokter gigi. Tapi kok gregetno atiku. Ayo, iki lho nek wong tipikal anak jauh dari pendidikan agama. Kan ojo digoleki ya. Ayo golek ilmu agama. Ben ngerti wong gaungku. Ben ngerti santun. Assalamualaikum. Gak usah diceluk. Anak Hindun sini, si talapuk bu, gitu. Boten apa boten enten? Jangankan anak sampean, anakku yang ngono. Anak Ustaz, ya Allah, nah saya katakan, Allah, anak saya itu hampir 2 juz hafal bu. Izan itu hampir 2 juz hafal. Itu tinggal surat Al-Mulk besok itu. Hafal dia. Adik, besok gak boleh seperti itu ya. Ya, apalagi kalau sudah pegang api, Bu. Dek, waktunya makan, waktunya sholat. Aku baru main bi, masa sekarang sholat. Iku anak Ustadz itu. Anak Ustadz koyo nonun, opo mana anak sampean. Jadi malaikat itu turun, Bu, nggih. Malaikat turun kepada orang yang sudah nazak itu pada saat nyawa ada di tenggorokan. Dalam Quran surah Al-Waqiah 8384 baru turun ayat apa malaikatnya. Jadi sudah Senin, Kemis. Orang itu kalau meninggal itu, Bu, suaranya berseruling, nafasnya berseruling. Itu yang saya katakan Senin Kemis. Pak Haji, Bu Paimin ketika meninggal saya persis di sebelahnya. Berseruling kayak bunyi gitu. Nih, terus panjang. Nih. Meninggal. Ada yang berseruling enggak saiki? Sing kena mengki. Meninggal ya Allah. Itu terakhir itu sudah datang itu malaikat sudah datang itu memberikan keindahan surga. Wis gak usah ngono-ngono jenengan tersenyum. Lapo mak sampean kok senyum dewi. Aku ono tamu ono tamu apa sih mak sampean cok guyon po. Aku ape lungu aduh, lungu nanti. Itu ada orang yang kayak gitu macam-macam. Itu husnul khotimah, bukan husnul khotimah ini. Husnul khotimah itu. Jadi seperti orang pamitan itu. Ingat ketika orang nanti menjelang ajal tiba, sesakit-sakitnya panjenengan, separah-parahnya sakit panjenengan, jenengan diberikan kesempatan untuk sembuh seperti Pak Harto. Kayak waras. Engkok nek aku gak ono, jagoan adikmu ya. Aku arep lungu nanti lungu sampean seger koyo ngene kok. Arep lungu aku aduh, tamuku lho wis teko iki lho. Nanti saya tamu gak ono wong iki lho. Sampean masih belum melihat karena itu sudah ada di alam barzah, setengah alam barzah. Kilo aku wis dijemput bojoku. Ya Allah, tiba-tiba Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang komat, kau no angin, kau no udan, paranono. Ku kate tiba-tiba sujud, Bu, sujud meninggal. Ya Allah, nikmat. Makanya jangan golek ono. Pertama, perhatikan orang mati syahid itu macam-macamnya tingkatannya ada. Pertama, ada orang syahid pertama yang kelahirannya sama dengan hari kematiannya. Yang meninggal, lahir hari Selasa siapa? Aku hari Selasa. Sing Selasa iki ujiane akeh. Nabi Yunus. Ya.
Kemudian sekarang hari apa? Hari Jumat. Yang kelahirannya hari Jumat. Iki bolone mak lampir. Enggak Pak Zin. Jumat, hari Jumat itu hari mulia. Kalau kelahirannya sama dengan saat meninggalnya, luar biasa. Rasulullah meninggalnya hari Senin. Lahirnya hari Senin. Itu luar. Yang kedua, dengarkan baik-baik. Meninggal dalam keadaan sholat. Hari Jumat, sholat. Sholat yang terbaik, sholat apa? Sholat Jumat. Sholat intinya apa? Sujud. Sujud yang terbaik, sujud apa? Yang akhir, sujud yang terakhir. Gole ono bu, wong sing meninggal koyo ngono, orangnya mulia. Kulo kalian jenengan lahir Senin, meninggal Kemis. Cek atuh. Lahir Senin, meninggal Ahad. Pucuk karo pucuk. Terangmu sampean saiki. Sebab iki ketoke waya-waya kate wayai juga ini. Sik yo. Aku takut karo malaikat Israil yo. Sing kate budal dhisik sapa nang kene ya. Enggak Bu, sik suwe semua. Ini bahasa guyon biar jenengan gak ngantuk. Aduh, biar jenengan nanti budal terus sing ngaji sapa Bu? Aku ikut berdoa, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan. Sebab enggak gampang ngaji koyo ngini. Panjenengan sudah menabung dengan tabungan yang indah. Pokoknya jenengan ikhlas, sabar. Ini swarga saestu swarga. Panjenengan duduk di sini udah 3.000. Ya, silakan Mbak Elo kalau 1.000 dosa kalau banyak diambil oleh Allah. 1.000 dosa diambil oleh Allah, ya Allah. Subhanallah. Paham nggih? Coba balik ono. Paham nggih? Lahirnya hari Senin. Meninggalnya hari dalam keadaan sholat. Sholat intini sujud. Sholat yang terbaik hari Jumat. Sujud yang terbaik hari sujud yang ya Allah. Ada wali yang meninggal seperti itu. Salam warahmatullah. Bisa dipahami? Maka Mbak Siti siap-siap hari ini. Siap-siap memberikan makanan kepada suaminya, bukan meninggal. Insyaallah meninggalnya masih lama. Ikhlas ngaji napa boten? Ikhlas ngaji napa boten? Niki bermanfaat napa boten? Penting napa boten? Nah, mulai sekarang ayo ojo semuanya harus Oke, selesai. Yang terakhir dari saya sebelum kita doa. Ini aja yang 3 nggih. Jadi yang pertama, orang yang meninggal dunia itu orang yang menyaksikan keindahan-keindahan surga. Jadi pada saat meninggal, nafas sudah di tenggorokan, maka Allah tampakkan keindahan surga. Maka ketika panjenengan diberikan keindahan surga pada saat itu, senang napa boten? Senang wis lali. Contoh gini, jenengan saat ini lapar karena pagi belum sarapan. Bahkan tadi malam panjenengan belum sempat makan malam. Hari ini panjenengan lapar, tiba-tiba panjenengan mendapat undian di tempatnya Bu Tantri itu Bu, di Sakura Residen itu. Saya tanya, pajak kemawon 2.500.000 per tahun, podo karo pajak ke mobilku. Jadi rumah itu pajake, padahal rumahku itu pajake mek 300. Neng kono 2.500.000. Ya Allah Bu, saya katakan kok cek akeh pajake. Iya Ustaz, ini perumahan elit itu di Sakura Residen. Ada lagi Sakura Regency yang rumahnya Dahlan Iskan itu. Aduh, aku gak iso mbayangno piro pajake iki. Aku bayar pajak aja gak mampu aku. Saya pernah diundang itu keluarganya Dahlan Iskan itu. Beliau mengadakan nisfu Sya'ban di rumahnya dengan keluarga besarnya. Istrinya sederhana sekali.
Begitu aku ceramah Bu, di belakang, di bawah itu, di bawah saya ceramah itu ternyata kolam. Lah ini aku kecemplung lah lumayan nih. Jadi dingin gitu di bawah. Ya Allah. Kemudian yang kedua, ia menyaksikan berbagai kenikmatan akhirat yang telah dijanjikan kepada mereka. Nah, panjenengan yang sering-sering ngaji ngeten ini, yang ngeten sering ngaji, ngeten sering sholat jamaah, sering zikir, sering sedekah. Semuanya serba akas, ditampakkan iki lo ngajimu koyong ini pahalae. Iki lo sholat berjamaahmu koyong ini, iki sedekah koyong ini. Makanya kulo kalian jenengan harus punya spesial masing-masing. Ayo, yang jarang sholat duha, mulai sekarang harus sholat duha itu. Yang jarang puasa Senin Kemis, ayo belajar puasa Senin Kemis itu. Yang jarang baca Quran, ayo latihan baca Quran sehari sejuz, biar kulo kalian jenengan sudah dapat pahala Quran. Sholat jamaah dapat, duha dapat, sodakoh dapat, sholat malam dapat. Jangan sampai gak. Ditunggu oleh Allah di dalam keadaan pagi sholat duha gak tahu moro. Ditunggu ngaji yo gak tahu moro. Ditunggu sholat jamaah yo gak tahu moro. Ditunggu qiyamul lail yo ngantuk. Ditunggu baca Quran yo lebih baik nonton TV. Lah sampean saja ane punya spesial opo sih? Gak belas kabeh. Lalu yang ditampakkan oleh Allah apa? Ya ini yang saya katakan bukan mati syahid, mati sangit. Jelas napa boten? Makanya Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Hadid itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu yang akan mereka itu orang-orang yang tulus hati pecinta kebenaran, cinta dengan kebenaran. Nah, orang kalau cinta kebenaran dijak ngaji akas napa lelet? Akas apa lelet? Akas. Orang itu kalau pencinta kebenaran dijak sholat jamaah, akas apa lelet? Akas. Kau usah dijak yang melaku. Bukti nih survei membuktikan, kulo kalian jenengan diajak ngaji nih, kulo kadang-kadang 1001 macam alasan. Ya Allah. Makanya andai kata kulo jujur, ngapunten nggih kulo tasik dereng dapat hidayah. Jujur kulo kepengen ngaji. Tapi cik abote ngaji. Gak usah ngomong saya sibuk, saya gini, gak usah. Sebab orang itu pada dasarnya kalau tapi kalah dengan kemalasannya. Kalah dengan keleletannya. Nah, sing lelet beribadah niku malaikat nopo iblis? Malaikat nopo iblis? Berarti sing lelet iku koncone. Ustaz, ket mau lelet ae Ustaz. Saiki ditambah iblis. Pun yang terakhir. Ket mau terakhir doa. Oh iki 3 ya. Yo iki kok loro meneh. Yo gak mari-mari lah Ustaz. Protes terus aku. Ya wis ini 3 nanti tak ubah, Bu. Ia menyaksikan ruhnya tetap hidup berada di sisi Tuhan, di sisi Allah. Dengarkan baik-baik, Ibu. Panjenengan yang punya suami meninggal dunia, panjenengan punya orang tua yang meninggal dunia. Di sini ada Bu Uci. Bu Uci mana? Nah, ini Bu Uci. Ini saksi hidup ketika saya berada di Mekah. Bu Uci datang kepada saya. Ustaz, tolong ibu saya jenengan umrohkan. Nih Ibu. Bu Uci gak ngomong pada saya bahwa ibu saya itu karakternya begini, enggak Kak ngomong. Nama ini Niki Ustad, alamati Niki. Saya berangkat, saya saat saya berangkat dari maktab saya untuk melaksanakan umroh orang tuanya Bu Uci. Ya Allah, itu seumur hidup saya bisa berangkat maghrib ke Tanim, berangkat balik dari Tanim ke Masjidil Haram, saya masih menangis sholat isya di Masjidil Haram. Gak pernah seumur hidup, Bu. Baru kali ketika dipanggil, saya bilang pada Bu Uci, jenengan tiang sepah ini ku akas nih, niki persis apa yang saya katakan, persis. Maka orang yang diumrohkan, orang yang dihajikan itu, Bu, orang yang melaksanakan itu ngerti karakternya.
Karena ketika dia sudah mengatakan niat ingsun mengumrohkan fulan bin fulan karena Allah di Masjid Tan'im, itu langsung masuk dia. Saya itu hanya sekedar penggerak. Sejati ini di dalam saya itu orang yang saya umrohkan. Dan saya bisa mengiringi. Maka tidak jarang ketika orang itu umroh, ketika dia mengumrohkan suaminya, suaminya ikut mengiringi ketika berada di depan Ka'bah. Berapa kali saya seperti itu. Jadi seumur-umur itu, ya Allah, akas bu. Akasnya seperti apa? Bersedekah akas. Bayangkan mulai dari Masjidil Haram, saya maghrib di Masjidil Haram bu. Habis maghrib di Masjidil Haram berangkat ke Tan'im. Naik taksi. Saya sholat 2 rakaat di Tan'im. Karena kalau dia sholat di Tan'im sama dengan sholat di sini pahalanya. Maka sholat saya di Masjidil Haram itu udah include masuk ke orang tuanya Bu Uci. Bayangkan sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Itu masuk menjadi kemuliaan orang tuanya Bu Uci. Tiba di Masjidin, ya Allah jangan biarkan saya sholat di sini. Ya Allah di Tan'im aku sholat sunat tok neng gini. Aku kepengen sholat isya di Masjidil Haram. Ya Allah saya naik taksi. Begitu masuk ke Masjidil Haram itu sudah menjelang qomat. Yang penting saya bisa masuk ke Masjidil Haram sholat isyanya. Bisa masuk ke dalam Bu. Jadi sholat isya di Masjidil Haram yang pahalanya lebih baik daripada sholat malam. Setengah malam itu diberikan lagi kepada orang tuanya Bu Uci. Ingat pahala di Masjidil Haram lebih baik 100.000 kali masuk. 2 sholat masuk. Seandainya saya boleh sholat di Masjidil Haram tak bayar 5 juta gelem aku. 1 ro'ay. Tapi pahalanya berikan kepada saya. Jelas napa boten? Jelas napa boten? Ya Allah. Nenek ya. Nah, neneknya. Ya Allah. Jadi itu tergambar karena memang kalau saya melaksanakan itu saya ajarkan kepada pelaksana itu. Coba ini gambarkan. Nah, kemarin mohon maaf ya sedikit saya buka ini orang tuanya Bu Tantri itu. Ustaz, iki wong lelet ya Ustaz. Juga gara-gara dia ngomong lelet, aku juga malah ngomong sampean lelet. Apa saya katakan? Lah iya Ustaz, aku iku kok aras-arasen mari-mari tawa. Mari tawa pedangnya sae lho nang cepet mari. Si talah Ustaz, si leren nang kene. Si leren ngombe apa? Minum air Zam-Zam. Si leren tuh kalau kelesetan. Lah nek kelesetan ngaji ora apa-apa. Lah itu digambarkan amalnya orang yang hidup Bu, yang diumrohkan. Tapi itu pun tidak ada yang sia digambarkan oleh Allah. Makanya kalau orang titip paham saya. Wong iki. Aku tahu ngumrohno wong dicelatu wong bolak-balik. Aduh. Sebentar. Ada orang dari Palangkaraya. Sebentar. Almarhum koyo opo iki? Sering nyelatuan wong. Mangkano aku dicelatu wong karo wong. Celatu. Nang gone bisnis celatu wong Mesir. Indonesia tal ru talina. Jadi mau kamu jangan di situ, di sini aja. Aku wis ket mau dikongkon nang kono. Begitu kate budal dikongkon nang kene meneh. Ono bener. Itu gambaran orang yang meninggal dunia. Karakternya terbawa. Paham nggih? Begitu pulang ke maktab Bu, ternyata makanannya sudah habis. Tenanan iki. Kayak iso mangan aku. Nanti saya tanya, "Loh, makanannya sudah habis Ustaz, habis." Aku lak wis ngomong sisakno aku. Lali Ustaz. Aduh, ya wis gak apa-apa. Maaf Ustaz, maaf. Ya udah enggak apa-apa. Sampean enggak salah, aku sing salah wis gak apa-apa. Aku ya udah ditakdirkan oleh Allah kaya ngono takon meneh. Sajane wong sing umroh iku sering bersedekah apa? Sedekah apa Ustaz? Panganan wis orang-orang dino dilebokno nang nggone kulkas sampai mampu lagi kene wong. Ya iki aku gak sok mangan saiki gara-gara. Ya udahlah, saya keluar beli makanan. Tergambar Bu, tergambar. Nah, ini saya sampaikan kepada jenengan biar mengetahui artinya orang yang meninggal dengan orang yang hidup itu saling menyatu. Jelas? Nah, ruhnya hidup. Jadi berbahagialah panjenengan yang sudah memuliakan orang tuanya, memuliakan suaminya. Tidak ada yang sia-sia demi Allah. Tidak ada yang sia-sia Bu. Panjenengan akan diberkahi oleh Allah.
panjenengan akan diganti oleh Allah 100, 700, 100 1 real, 1 rupiah akan dibalas 700 rupiah. 1 rupiah. Kalau dibalas 700 berarti dikalikan tanah haram 100.000 kali lipat. Jadi 1 rupiah dikali 700 dikali 100.000. Cuman kudu kali jenengan yakin apa? Enggak, itu aja. Kalau jenengan yakin ya wis akas. Ini orang yakin lelet. Nah, disitulah iman kita. Mudah-mudahan sekali lagi ingat ruh-ruh orang yang meninggal udah melihat jenengan. Makanya ingat jangan kalau lewat di kuburan, ayo mengucapkan Assalamualaikum ya ahlan diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ucapkan salam. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang paling akhir lihat sini, ini nih. Nah, ini ya. Ini lihat. Nih, hadisnya ya, terakhir. Ini karena belum terjawab. Lihat. Ya, ini. Lihat. Lihat di sini. Waman mata fit ta'un fahuwa syahidun. Nah, kalau sekarang bukan fit ta'un, fi corona. Ya. Barang siapa yang mati karena wabah ta'un, dulu kan ta'un, maka dia syahid. Jelas nggih? Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna ba'dahu tafarraqan ma'suma bi rahmatika wa 'inayatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sadar seiring dengan berjalannya waktu, hidup kami semakin rapuh, kesehatan kami semakin berkurang, kekuatan kami semakin berkurang. Duhai ya Allah, kami yakin dan percaya bahwa suatu saat kami akan menghadap kepadamu ya Allah. Maka izinkan sisa hidup dan kehidupan kami, jadikan ya Allah sisa hidup dan kehidupan kami lebih bermakna untuk menjemput kematian, untuk menjemput dalam keadaan husnul khatimah. Gerakkan hati dan langkah kaki kami ya Allah untuk menuntut ilmu, karena dengan ilmu ya Allah hidup kami terarah. Dengan ilmu ya Allah kami ketika beramal dengan ikhlas. Dengan ilmu ya Allah ketika kami melaksanakan ibadah sholat, kami melaksanakan ibadah sholat ikhlas dan khusyuk ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami bahwa yang benar itu adalah benar. Berikan kami kemampuan untuk melaksanakan kebenaran itu ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Tunjukkan pada kami bahwa yang batil itu adalah batil, dan berikan kami kemampuan untuk meninggalkan kebatilan itu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sadar berapa kali betapa hidup dan kehidupan kami selalu berbuat dosa, selalu berbuat maksiat ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, baik dosa-dosa yang kami lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun dosa-dosa yang kami lakukan secara terang-terangan, baik dosa-dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun dosa-dosa yang kami lakukan tidak sengaja ya Allah. Ampuni lisan kami jikalau lisan ini jarang berzikir ya Allah. Ampuni lisan kami jikalau lisan ini jarang membaca kebenaran ayat suci Qur'an-Mu. Ampuni lisan kami ya Allah jikalau lisan ini jarang bertasbih, bahkan tidak jarang lisan ini ya Allah kami jadikan sarana untuk mendolimi orang lain. Ampuni tangan kami ya Allah, tangan amanah pemberian darimu ini jarang kami gunakan untuk berinfak, jarang tangan ini untuk berzakat, jarang tangan ini untuk bersedekah, jarang tangan ini ya Allah kami gunakan untuk memuliakan orang lain dengan membantu penderitaan orang lain. Bahkan tidak jarang tangan kami ya Allah kami gunakan untuk menyakiti orang lain. Ampuni kaki kami ya Allah jikalau kaki ini jarang kami langkahkan ke tempat-tempat yang Kau ridhoi. Jarang kaki kami ya Allah kami langkahkan ke tempat-tempat
Jarang kaki kami ya Allah kami langkahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid tatkala sedang adzan berkumandang. Bahkan tidak jarang ya Allah kaki kami ini kami langkahkan ke tempat-tempat yang tidak kau ridhoi. Duhai ya Allah, tidak jarang ya Allah kaki ini melangkah ke tempat-tempat yang dilarang. Tidak jarang ya Allah mata ini selalu melihat hal-hal yang dilarang ya Allah. Jangan biarkan azab nanti menimpa kami ya Allah. Di saat kami tidak berdaya ya Allah, di saat kami sedang berada di padang mahsyar, di saat kami mendambakan kebahagiaan ya Allah, menuju pintu surgamu, saat itu kami tidak berdaya karena ulah dan karena dosa-dosa kami. Jangan biarkan itu terjadi pada diri kami ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.